Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas dipuji hanyalah Allah, yang pantas diteladani hanyalah Rasulullah. Mas Haji dan Mas Din, serta para peserta yang lain yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih atas tema besar ini. Saya menjadi tamu di acara ini. Ini saya tersanjung. Mudah-mudahan seluruh yang menyaksikan acara ini di dalam nikmat kesehatan, panjang usia, di dalam kebaikan dan kebajikan. Amin. 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 Saya ingin bercerita tentang kandang jurang doang. Dan kandang jurang doang itu saya mulai dengan keberadaan cintanya Allah yang begitu abstrak, tidak struktural. Artinya bahwa kita mulai memahami tentang sekolah alam ini dari pencarian saya kepada keilahian itu sendiri. Yang pertama, apa itu sekolah? Bagi saya, sekolah itu adalah tempat mengasah, dan mengasah itu boleh di mana saja. Kalau pengertian belajar di sekolah, maka anak-anak tahunya belajar hanya di sekolah. Begitu dia keluar dari pagar, dia tidak mau belajar. Apa yang dikatakan ada ruang namanya sekolah. Ada sampah, dia tidak pungut karena dia merasa itu bukan sampah dia. Padahal itu adalah bagian daripada ihsan. Ihsan itu adalah orang yang dimanapun dia berada, dia tetap berbuat baik. Karena dia tahu bahwa dia mampu melihat keberadaan Allah, atau kalau dia tidak mampu, Allah lah yang melihat keberadaan dia. Lalu, Ki Hajar Dewantoro, orang yang diberikan oleh Allah sebuah karomah, dia membuat juga tempat belajar namanya Taman Siswa. Saya ulangi lagi, bukan sekolah siswa, tapi taman siswa. Karena dia mampu melihat iklim Indonesia yang berbeda dari negara lain, yaitu iklimnya tropis. Ada panas, ada hujan. Tidak ada salju, tidak ada musim dingin yang berkepanjangan. Sehingga orang boleh belajar di bawah pohon, di halaman depan rumahnya, di persimpangan jalan sekalipun. Nah, ketika masuk penjajahan, membawa sebuah doktrin sekolah namanya school, gitu, masuk ke dalam ruang dan dinding. Mulailah kita masuk ke dalam ruang dan dinding. Sehingga anak-anak itu tidak lagi, jangan kita pernah harapkan untuk mampu menjaga ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan, karena dia tersekap oleh ruang dan dinding. Dia tidak pernah bersama dengan semesta. Padahal di dalam ilmu marifat, ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman agama, di mana ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat, di mana Allah meletakkan ridhonya di situ. Dikatakan bahwa setiap rintik hujan yang turun dari langit, ketika dia turun menyentuh daun, satu helai daun sudah tumbuh. Dalam setiap helainya ada 7 malaikat. Malaka dalam bentuk jamaknya. Ada selat bernama selat Malaka yang mempertemukan begitu banyak selat. Nah, maka jumlahnya malaikat itu banyak. Siapa malaikat itu? Iman kita dia. Iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, baru kitab, baru nabi. Malaikat itu tugasnya adalah utusan, kurirnya Allah. Jadi kalau kita belajar di bawah pohon, mengkaji ilmu al-alim, Al-Quran sekalipun, ilmu-ilmu yang lain, lalu kita mengajarkan doa sebelum belajar, maka doa kita jauh lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Al-Quran telah menjelaskan ini dalam 47 ayatnya dalam setiap surat-surat. Banyak kalau kita google ayat-ayat mengenai pepohonan. Intinya kata Allah, pepohonan dan tumbuhan semuanya bersujud kepadaku. Di surat Ar-Rahman, di ayat ke-6. Jadi kalau kita lalai kepada semesta, di mana kita membangun sekolah, dulunya ada tumbuhan di situ. Lalu kita membangun gedung-gedung tinggi, kita tidak menjaga keseimbangannya. Apa yang terjadi? Apalagi kalau ada sekolah, kasih embel-embel sekolah internasional, sekolah favorit, tapi setiap pagi kerjaannya membuat macet orang yang mau sekolah sendiri,
yang mau bekerja, yang mau aktivitas ke pasar dan lain. Saya tidak berani berprasangka buruk, tapi saya mulai curiga. Apa hebatnya sekolah ini kalau datang pagi aja udah membuat kebuntuan di dalam kemaslahatan. Lalu juga kurikulum-kurikulumnya. Saya berpikir bahwa Indonesia itu negara yang lautnya kalau ditarik garis lurus itu nomor 2 setelah Kanada. Pulau-pulaunya ada 17.000, bahasanya 500 lebih. Luasnya bisa memeluk Eropa. Ikan-ikan yang berenang dari Atlantis, kalau bertelur terseret ke laut Australia. Tapi begitu hidup di karang-karang kita. Tapi kita punya sekolah, itu hanya satu sistem, yaitu namanya ujian nasional. Maka saya berpikir, kalau ada anak-anak yang tinggal di pesisir pantai, dia harus punya sekolah yang namanya sekolah bahari, di mana dia menulis di atas pasir, penghapusnya dengan secara alami, debur ombak, dia belajar di ruang-ruang di tepi pantai. Lalu mereka juga punya pustaka sendiri, pustakanya itu di alam dasar laut, di mana mereka wajib menanam terumbu karang dan bagaimana bisa menjaga ekosistem yang ada di lautan, sehingga anak-anak pantai itu tidak naik ke daratan, tidak masuk ke dalam kota. Begitu juga anak-anak yang ada di desa, ada sekolah alam pedesaan, atau ada sekolah alam di pegunungan, yang kira-kira mereka belajarnya beda dengan sekolah-sekolah yang ada di tengah kota, yang sekedar belajar administrasi. Mereka lah yang mengatur sebenarnya orang-orang kota. Tapi orang-orang desa, orang-orang di hutan sana, dia belajar bagaimana menanam satu biji, lalu tumbuh lebih cepat, dan dia bisa memanen 3 kali, 4 kali, atau 5 kali dalam satu musim. Tapi kan kalau mereka tidak ikut belajar ujian nasional, maka akan cilaka di depan. Mereka akan dipertanyakan tentang tingkatan sekolahnya. Makanya saya berani taruh, ini saya berani bertaruh, apalagi di masa pandemi ini, akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di Aceh, tapi bukan karena gelombang air, tapi gelombang pengangguran akibat kebodohan di mana-mana. Ketika anak-anak sekolah yang lahir tidak menjadi anak-anak yang mumpuni, punya kreativitas. Coba kita diskusi sekarang. Anak kecil baru bisa berjalan, kira-kira usianya berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Jawab peserta, ayo. Mas Din. Pak Din. Anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? Ayo. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, kan? 1 tahun dikasih spidol, apakah dia sudah bisa menulis? Belum lah. Belajar makan. Ya. Belum lah. Menghitung? Belum. Nah, apa yang dia bisa dengan ujung spidol? Coret. Coret. Nah, apa-apa yang kita lihat coret-coretan di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam ruang-ruang kelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dia hanya bisa menggambar. Jadi menggambar itu adalah kurikulum yang tidak dipentingkan di dalam pendidikan kita. Yang dipentingkan adalah listung. Membaca, menulis, menghitung. Kalau kita bertalian dengan Asmaul Husna yang ada 99, tidak ada nama Allah yang maha membaca. Tidak ada yang namanya maha menulis. Kalaupun ada namanya yang maha menghitung, Al-Hasib, Al-Hisab, itu di urutan ke-40. Jadi bagi para peserta yang usianya udah 40, diingatkan di Asmaul Husna ini agar senantiasa mawas diri. Tidak lagi hidupnya menghadap dunia. Barang siapa yang masih memikirkan duit dan dunia sampai pensiun pun, sampai mati, dia pasti memikirkan uang dan dunia. Nah, balik lagi teman-teman semua. Jadi kalau anak-anak kita ajarkan menggambar, itu anak-anak bukan lantas kita ajarkan menjadi pelukis, keliru besar. Tapi bagaimana anak-anak itu memaintain nasi yang dimasak oleh ibunya menjadi energi. Energi itu harus bersirkulasi dalam tubuh
Dia bisa menjadi fantasi, imajinasi, dan harus berspekulasi menjadi bentuk-bentuk yang indah. Kalau tidak, dibakar melalui kesenian, melalui apalah, boleh tarian, melalui kegiatan-kegiatan olahraga, maka di sana ada narkoba dan ada pergaulan bebas. Jadi sebenarnya belajar menggambar itu seperti zaman kekhalifahan, setiap penemuan anak manusia itu selalu ditemukan diawali dari menggambar dulu. Seperti Abbas Ibnu Firnas menemukan pesawat terbang di abad ke-6, dia digambar dulu. Operasi Sesar digambar dulu. Sehingga kalau kita berkaca pada Charles Listo, tidak melengkapi dengan menggambar, belajar anak menjadi kreatif, tidak ada yang tumbuh dari sekolah Islam khususnya anak-anak yang bakal menjadi bangsa penemu, tapi penjiplak dan peniru iya. Dan itu sudah terjadi. Dimana kalau di Barat, 1-10 tahun anak-anak dididik untuk belajar menggambar. Ada bidang-bidang lain tentunya. Ya. Ketika 1-10 tahun dia belajar menggambar, dia hebat. Yang hebat itu gambarnya digitalisasi menjadi video game. Dan kalau udah jadi video game itu dilempar ke kita, dan anak-anak kita mengkonsumsinya. Dan apa yang terjadi? Ada video, saya tidak usah sebut namanya, dia tidak bisa di-pause, tidak bisa di-stop. Ajan berkumandang, dia bilang, nanggung mah, nanggung. Apa itu? Itu blueprintnya seperti apa? Kita harus mawas diri dengan itu. Ya kan? Nah, jadi anak-anak itu kalau belajar menggambar, dia belajar agar anak-anak itu mampu sinkron. Ma, aku pingin ini deh, Ma. Ibunya tinggal bilang, coba dong kamu buat. Dia akan buat. Tapi karena dia belajarnya selalu, kan ikro or bukan akram allazi alamal bil qalam. Baru kita belajar membaca itu. Belajar ikro ismi rabbika ladzi khalaq, kan belajar di mana ayat al-Qur'annya, di mana hujan turun, ada mendung, anak-anak kita bilang, mendung, apa yang harus kamu lakukan? Bawa payung mah. Nah, kalau yang kedua kan baru kita belajar Al-Quran, kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau saya pikir semua adanya ilmu Allah lah ya. Mau fisika, mau apa, itu ilmu Allah lah semuanya. Jadi di kandang jurang doang itu, saya melihat ada kesempatan saya mengimbangi, membuat keseimbangan. Karena konsep Islam itu, kalau Nasrani itu agama kasih, kalau di Islam itu ya adil. Abdu minallah wal minanas, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitabnya terisi dari kata-kata keseimbangan antara jumlah kata malaikat dengan kata iblis, jumlahnya bersama, tapi ada juga yang tidak sama. Di antaranya kata daratan dan kata lautan. Daratan lebih sedikit, lautan lebih banyak. Ternyata itu ayat itu tanda. Tanda itu kita bisa melihat dalam Al-Quran bahwa memang Al-Quran itu menjelaskan bahwa lautan lebih luas daripada kata daratan. Jadi jangan kita selalu menghadap ke daratan, tapi juga kita melihat ke laut, di mana laut nanti akan menenggelamkan kita. Jadi teman-teman semua, kandang jurang doang itu ingin sekali membuat keseimbangan. Keseimbangan itu akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Leluasa dalam bergerak itu akan melahirkan yang namanya kewajaran. Yang sekarang terjadi, anak-anak kita lahir tidak wajar. Apa yang wajar? Kita sekolahkan dia di sekolah Islam, 1 sampai SMA. Selepas dari itu, sholat masih disuruh-suruh. Ya, kalau enggak, saya juga tidak akan menuduh bahwa lebih baik, yang penting lebih baiklah dimasukkan di sekolah Islam. Babnya nanti dulu, karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang membuat kemaslahatan. Ini penting bagi saya. Karena jangan sampai Al-Quran itu seperti bacaan saja, tapi tidak ada aplikasi, tidak ada pemahaman, tidak dimengerti oleh anak-anak yang ada di sini. Yang ada dimanapun. Nah, kandang jurang doang juga pertama sekali dia menekankan jangan buang sampah sembarangan. Itu penting. Karena kalau dia buang sampah sembarangan, tentu kotor, tidak indah. Lalu kalau dia belajar seni, tentu dia belajar keindahan. Dia tidak akan buang sampah sembarangan. Mulai kita tarik garis lurus. Pada siapa dia menjaga keseimbangan, keindahan itu? Kepada Allah. Allah itu siapa? Yang maha indah. Lalu apa babnya? Bagiannya adalah kebersihan, bagian daripada iman. Ujung-ujungnya adalah iman juga. Jadi kandang jurang doang ini kalau semua pada datang, ini seperti tidak ada sekolah, dia tempat main saja. Pertanyaannya kok tempat main? Ya bagi saya, main itu siapa bilang bukan belajar.
Main itu sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kecintaannya, dengan kesukaannya. Tapi ujungnya kita tidak tahu bakal jadi baik atau jadi buruk. Sehingga kita menjadi pendamping, menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi orang tua bagi mereka. Itu penting di Kandang Jurang Doang itu. Nah, karena sekolah semuanya mengacu kepada bagi rapor, lalu ada kenaikan kelas, maka Kandang Jurang Doang ini belum juga mampu, kita harus akui, untuk menjadi sekolah yang lebih besar dari sekolah yang ada. Itu soal waktu atau soal kesempatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dipelajari di Kandang Jurang Doang ini adalah penyeimbang, sekali lagi. Bukan untuk saling berlawanan. Jadi yang diajarkan belajar vokal, belajar gitar, belajar perkusi, belajar tari, belajar menggambar, belajar apa aja, belajar memasak. Kemarin kita belajar kain jumput. Terus ini tidak terhingga ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Apa fondasinya Kandang Jurang Doang? Adalah cinta. Saya ulangi, fondasinya Kandang Jurang Doang adalah cinta. Cinta itu apa? Siap dibebani, mengasihi, melindungi, menyayangi. Cinta memberi harapan tanpa berharap. Saya tidak pernah ditanya, lalu saya menjawab, "Dik Doang, apa yang kamu harapkan ketika anak-anaknya lulus di sini?" Saya berani taruh, saya menjawab selalu sama. Saya tidak berharap apa-apa, karena dasar saya cinta. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Dan cinta itu bonusnya datang dari Allah. Tidak ada rasa mengenal lelah. Jadi dari tahun 93 saya tinggal di sini. 95 saya bangun rumah di sini. Tahun 93 itu saya udah bikin sekolah kayak begini di Blok A nomor 53 Angkasa Pura, Kemayoran, Jakarta Pusat. Begitu saya pindah ke Ciputat, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada jalan tol, tidak ada mall, tidak ada jalan, tidak ada apa-apalah. Kita mulai buat di sebuah jurang di tepi rel kereta api, di mana kalau ada kereta api lewat kita berhenti dulu berbicara. Lalu tahun 2000 kita baru dapat tanah yang lapang tahun 2002. Jadi kelihatannya Allah memberikan hadiah dari tepi jurang yang serba terbatas di pinggiran kali, di mana pernah ada di Dipetket, di situ almarhum, ada Huges, ada Dani Dewa, ada Nugi. Ada banyak sekali artis-artis di situ. Kenapa saya juga panggil mereka? Ya, pertama mereka teman-teman saya, dan itu hal yang paling menarik untuk mendatangkan orang-orang di sini, karena susah juga membuat ketertarikan yang lain, sementara itu yang saya punya. Itu fondasinya, adalah cinta. Lalu manajemennya siapa manajer Dik Doang? Manajernya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu orang menemui saya tidak pernah ada harus menemui siapa dulu. Nah, ketika saya mengambil manajernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berkiblat kepada kurikulumnya Asmaul Husna. Jadi di sekolah alam itu wajib hukumnya untuk kurikulumnya datang dari Asmaul Husna. Contoh, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir. Yang pertama anak-anak itu harus diajarkan Rahman, Rahim. Karena itu intinya dari Islam. Islam itu kan 30 juz. Saya udah hafiz Quran. Tapi kalau di ibunya surat, yaitu surat Al-Fatihah, ada 7 ayat di situ. Lalu banyak untuk seorang mualaf bisa membaca dan menghafalnya. Kita peras lagi menjadi basmalah. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Rahman dulu baru Rahim. Bukan Bismillah, Rahim, Rahman. Kita nih baca basmalah ini terbalik. Kadang-kadang kita mentingin Rahim dulu baru Rahman. Bismillah, Rahim, Rahman. Apa yang dimaksud Rahman itu? Pengasih. Kita ngasih dulu. Baru kita disayang oleh Rahim. Jadi Rahman itu kemaslahatan. Rahim itu yang lahir dari rahim. Saya ulang. Rahman itu adalah kemaslahatan. Rahim itu yang lahir dari rahimnya ibu. Jadi di puncak ketinggian kita beragama Islam, kita mampu menyayangi orang lain, bukan mampu melindungi keluarga kita saja. Sehingga akhirnya hancur negeri ini ketika banyak orang Islam membaca basmalahnya.
Bismillahirrahmanirrahim, baru Rahman. Padahal kita tahu kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang dia cinta bernama Nabi Ismail. Dia tahu karena bahwa anaknya ini adalah perselingkuhan dia dengan Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Believe it or not, saya percaya kalau saya mendidik gini, saya percaya, saya sayang, Bapak juga sayang, Ibu juga sayang, lalu ingin mendidik anak kita, lalu kita lalai mendidik anak-anak orang lain. Nah, ini keniscayaan nih. Jadi saya mengambil inti begini. Barang siapa yang cinta kepada anaknya, coba cintai anak-anak orang lain. Urus orang lain. Maka anak-anak kita akan dijaga oleh Allah langsung tanpa perantara, sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah-rendah, lalu mereka hidup berdampingan dan bermanfaat. Saya ulang ya, barang siapa orang tua yang menyintai anaknya, coba deh belajar, ada ilmu yang lebih tinggi dari itu. Kita belajar menyintai anak-anak orang lain. Maka anak kita akan dijaga oleh Allah langsung tanpa perantara, sebagaimana pohon tinggi meninggi rendah-rendah, lalu mereka hidup berdampingan dan memberi manfaat. Jadi kandang jurang doang ini adalah bukti bahwa saya amat sangat menyintai anak saya. Tapi caranya bukan saya sekolahkan di sekolah-sekolah favorit internasional, sekolah yang mahal. Tapi saya hadirkan itu sama saja seperti gini. Anak kita merokok, ketahuan, kita larang, jangan merokok ya. Tapi teman-teman yang kita biarin merokok, dia kan bakal merokok lagi. Jadi yang paling penting adalah kita rangkul juga. Jadi kita menjadi guru, orang tua, atau siapapun, lengkap menjadi teman main bagi anak-anak kita, lalu menjadi sahabat bagi anak kita, lalu menjadi orang tua bagi anak kita, dan tentunya juga pendidik. Nah, karena jurang doang ini, setelah saya melihat juga ada TK, ada PAUD, ada playgroup, dia harusnya taman bermain, ya, taman kanak-kanak, lalu dia wajib dihitung, mana di SD, kalau tidak bisa baca, dia tidak boleh masuk, dia tidak diterima. Ini kan kacau banget. Padahal kan anak-anak 1-7 tahun dalam filsafat pendidikan anak-anak di Islam itu dikatakan bahwa anak-anak sampai 1-7 tahun itu usianya bermain, dan bermain. Tapi mereka harus wajib belajar, membaca, dan lain-lain. Oke, tidak apa-apa, tapi semangatnya harus bermain. Pendekatannya harus bermain. 7-14 tahun adalah usia emas, usia pendidikan. Anak-anak kita kalau ingin cerdas, belajar di sini. Belajar Quran, belajar berenang, belajar bermusik. Ya, di sini. Belajar apa di sini? Belajar bahasa di sini. Kalau Anda umur 40, saya kasih gitar, belajar gitar, nggak akan bisa. Anda belajar apa lagi? Silat dan lain-lain. Aku sudah di sini 14-16 tahun, 14-21 tahun, lipatan 7 ya. 7 tawaf, 7 sa'i, 7 ayat dalam Al-Fatihah, 7 lapis bumi, 7 yang terkunci dalam Sayyidul Kafi, ingatnya aja 7-7. Jadi 14-21 tahun itu adalah usia bersahabat. Di sini kita tidak banyak lagi nasihat. Kita di sini tidak banyak lagi ceramah. Tidak lagi banyak berdakwah pada anak kita. Kita lebih banyak menjadi sahabat, menjadi teman dekat. Kalau kita laki, anak kita perempuan, kita lah kekasihnya. Dan kebalikannya juga begitu. Nah, karena jurang doang itu, anak-anak hadir di sini untuk bermain, dan bermain. Harus diingat ini, sebelum saya berkepanjangan berbicara, karena saya juga ingin ada sanggahan dan pertanyaan. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Jadi sekali lagi saya ulang, dosa pertama orang tua itu boleh jadi dia menyekolahkan anak-anaknya ketika 4 tahun, baru 6 tahun. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Saya ulang ini, penting banget. Bismillah. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Terbukti, ketika dia SMA udah malas belajar, hobinya main game, kuliah nggak mau, hobinya main game dan lain-lain. Kalau dia udah puas di masa bermain di taman kanak-kanak, maka apa yang terjadi? Mereka hidup dalam keseimbangan. Saya ulangi.
Keseimbangan adalah leluasa dalam bergerak. Leluasa dalam bergerak akan melahirkan anak-anak kewajaran. Sekali lagi, hidup adalah proses, dan proses adalah perubahan, dan perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Bila kita yang hidup takut akan berubah, sesungguhnya kita sudah mati. Atau bila tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati, maka kita berproses harus seimbang. Saya ulangi lagi, melahirkan leluasa dalam bergerak, dan melahirkan menjadi manusia yang wajar. Yang terjadi sekarang adalah ketidakwajaran. Negara kita negara kaya, tapi kita tidak bisa menjaganya. Negara kita negara yang makmur, subur, tapi masih banyak di sana sini kelaparan. Karena semuanya berpusat pada pendidikan yang namanya ujian nasional. Apakah ujian nasional itu salah? Saya tidak menyalahkan. Yang terjadi adalah tidak adanya keseimbangan. Dari saya, itu aja dulu. Mohon maaf lahir batin. Karena masih banyak yang saya ingin gali, tapi tampaknya tidak dibutuhkan yang saya gali. Terima kasih.